Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Baik, jadi yang pertama kita perlu mengetahui apa itu pendidikan Pancasila. Jadi, pendidikan Pancasila adalah sekumpulan materi didikan dan pengenalan akan Pancasila sebagai dasar negara dan menanamkan ideologi Pancasila itu sendiri, yaitu kepada anak didik, atau pendidikan Pancasila yaitu pendidikan nilai-nilai yang membentuk sikap dan perilaku positif manusia atau mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pendidikan Pancasila juga bermaksud untuk mengembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran bernegara, dan sikap menghargai perbedaan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, pengertian dinamika pendidikan Pancasila. Dinamika Pancasila adalah konsep yang mengacu pada proses perkembangan dan penyesuaian nilai-nilai dasar Pancasila dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan zaman. Pendidikan Pancasila mengalami dinamika seiring perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Dinamika pendidikan Pancasila dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: yang pertama, aspek histori. Aspek ini menyatakan bahwa pendidikan Pancasila mulai diperkenalkan sejak masa kemerdekaan sebagai upaya untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Pendidikan Pancasila kemudian mengalami pasang surut selama masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang kedua, aspek kurikuler. Aspek ini menyatakan bahwa pada awalnya pendidikan Pancasila diberikan secara terpisah dengan mata pelajaran lainnya. Namun, sejak tahun 2013, pendidikan Pancasila disatukan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Dan yang ketiga, aspek metodologis. Aspek ini menyatakan bahwa pada awalnya pendidikan Pancasila menggunakan metode ceramah dan hafalan yang bersifat dogmatis dan monologis. Namun, sekarang pendidikan Pancasila menggunakan metode diskusi, simulasi, role play, studi kasus, dan lain-lain yang bersifat integratif dan dialogis. Baik, selanjutnya tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila merujuk pada hambatan atau kesulitan yang muncul dalam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia, dan pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter dan moral warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam konteks ini. Yang pertama, implementasi nilai-nilai Pancasila, yaitu memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan nasional benar-benar terwujud dalam kurikulum pengajaran dan kehidupan sehari-hari di lingkungan pendidikan. Yang kedua, kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila, yaitu menyesuaikan cara penyampaian nilai-nilai Pancasila agar sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat modern.
tanpa menghilangkan esensi dan nilai-nilai aslinya. Tantangan pendidikan yang ketiga melibatkan masyarakat, yaitu tantangan dalam mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung dan melibatkan diri dalam pendidikan Pancasila, sehingga nilai-nilai tersebut tidak hanya diaplikasikan di sekolah, tetapi juga di lingkungan sosial yang lebih luas. Dan yang keempat, konsistensi implementasi, yaitu menjaga konsistensi implementasi nilai-nilai Pancasila di semua tingkatan pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi, agar proses pendidikan benar-benar menciptakan warga negara yang mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, pelatihan guru, yaitu memastikan bahwa para pendidik memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan mampu mentransfernya dengan baik kepada generasi muda. Yang keenam, evaluasi efektivitas, yaitu menyusun mekanisme evaluasi yang efektif untuk mengukur sejauh mana pendidikan Pancasila mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, integrasi dengan nilai lokal, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai lokal yang ada di berbagai daerah di Indonesia, sehingga pendekatan pendidikan ini tetap relevan dan diterima secara luas. Baik, jadi ini merupakan tantangan dalam pendidikan Pancasila. Dan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa pendidikan Pancasila tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga benar-benar menciptakan generasi yang berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila. Baik teman-teman, mungkin ini saja sedikit penjelasan singkat dari saya tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Sekian dan terima kasih.